Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuta Fauzi. Saya mahasiswa STT IBS Internasional Tasikmalaya. Saya di sini akan membahas fungsi CPU. Nah, apa itu CPU? Nah, CPU itu adalah Central Processing Unit. Di sini di CPU ini adalah pusat pemrosesan di komputer. Jadi kalau komputer tidak ada CPU-nya, itu tidak disebut komputer gitu. Nah, komponen-komponennya ini bisa dilihat, ada motherboard, ada prosesor, hard disk, RAM, heatsink, CD-ROM, power supply. Itu komponen-komponen yang ada di CPU. Nah, selanjutnya ini bagian motherboard. Ini komponen-komponennya. Di situ ada power connector. Ini power untuk dari power supply untuk daya. Di sini ada soket prosesor atau otaknya. Di sini ada untuk mengunci prosesor. Heatsink ya, untuk konektor heatsink. Untuk konektor heatsink, untuk heatsink itu untuk mendinginkannya. Nah, soket prosesor. Sini ada soket RAM, ada soket untuk hard disk, ada not brick untuk pendingin, ada ROM-nya juga untuk pengolah datanya juga, ada AGP, slot AGP ini untuk tambahan seperti PAN card, VGA card seperti itu. Nah, ini ada short brick untuk pendingin juga, ada PCI untuk tambahan, ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini untuk konfigurasi untuk pendingin juga, baterai CMOS. Nah, ini ada input output. Untuk input output ini ada untuk audio, untuk audionya. Nah, ini ada USB, dan ini RJ45. Ini USB, ini VGA, serial, parallel. Nah, ini untuk input output. Nah, ini untuk PON panel. Nah, TKJ pasti tahu ya, untuk PON panel. Nah, selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari prosesor. Nah, seperti ini ya di dalam prosesor. Nah, nama-namanya ada di sampingnya nih. Nah, fungsinya ini. Nah, dari bus, fungsinya input masuk dari bus, lalu disimpan di memori, lalu memorinya mengirim ke ini perfect interface. Setelah diproses dari sini ke ini unit interface. Nah, ke sini ke decode. Nah, setelah diproses the decode unit, dikirim ke unit control. Setelah dikirim ke unit control, itu dikirim lagi ke ALU dan FPU. Setelah ke ALU dan FPU itu langsung ke register. Nah, setelah dari register ke memori lagi. Nah, setelah dari memori dikirim lagi ke bus datanya, lalu dikeluarkan. Nah, itu alurnya. Nah, bisa dibaca di sini. Nah, fungsi-fungsinya itu
itu dari prosesor atau otak komputer. Sekarang ke hard disk ya. Hard disk. Nah, fungsi hard disk. Nah, di sini ada hard disk itu ada beberapa macam. Ada SATA, ada ATA. Nah, yang ini ATA ya. Nah, yang membedakannya itu konektornya ini. Nah, ini spindle untuk memutarnya, dan ini ada silinder atau head untuk membaca data, membaca dan mentransferkannya. Ini ada akuator ARM untuk penyangga, akuator axis untuk penyanggahnya juga. Ini ada akuator. Ini ada kabel ribbon, ini untuk menghantar listrik dan data. Nah, di sini ada power konektornya. Nah, ini ada flatter atau disebut disk untuk penyimpanan data. Nah, ini untuk hard disk. Nah, sekarang pada bagian RAM. RAM ini penyimpanan sementara. Bagian-bagian pada RAM. Yang pertama itu ada PCB. Papan PCB ini yang hijau, yang hijaunya. Yang kedua SMT. Yang SMT itu adalah untuk mentransfer listriknya. Yang kecil-kecil di sini ada seperti solderan kayak gitu ya. Selanjutnya ada NOT. Nah, ini untuk pembeda dan pengunci juga di bawah. Yang keempat ada pin atau kaki pin untuk mentransfer data yang kuning. Yang kelima ICS untuk menyimpan data yang hitam besar ini. Yang 6 serial SPD. Nah, ini untuk penyimpan juga, tapi ini penyimpanan konfigurasi seperti CMOS. Yang ketujuh sirkuit atau jalur listriknya. Nah, di sini banyak ya, seperti jalanan, ini untuk jalur listrik. Nah, RAM ini ada beberapa macam. Ada ST-RAM, DDR1, DDR2, DDR3. Nah, yang sering dipakai untuk sekarang yaitu DDR1, 2, 3. Nah, ini heatsink, fungsinya untuk mendinginkan prosesor, untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya ada CD-ROM, ini untuk memutar CD atau DVD, sebuah inputan juga. Nah, di sini ada power supply untuk menghantarkan daya atau listrik. Sekian penjelasan dari saya, dan jika teman-teman merasa kurang puas atau ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di bawah komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.